fansnya Naif tuh gila, lagu-lagu lu gila nih. Ya, kita berangkat banget dari ya. lumayan lah, Om. Tapi sementara kita lagi off dulu. Kalau gua mau Fajar tuh lagu gua tuh Benci Untuk Mencintaimu tuh. Waduh. Oke. Tapi itu kok mirip lagunya Rosa ya? Naik duluan Bang itu. Itu makanya. Kalau bisa kalau ada yang Betul. ngetres, kayaknya gue Itu lebih duluan. lebih. Ya, tamu saya kali ini gue bilang ini manusia langka. Keren banget. David Naif. Ini juga keren. Wah. My brother. David Bayu Danengjaya namanya. Betul. Nama lu resmi banget deh. Bokap gue nih. Iseng ngeri. Enggak lah, keren loh, Danengjaya gitu. Bayu tuh apa sih, jadi angin gitu maksudnya. Angin. Sampai kakak gue juga namanya pakai Bayu. Gue nggak ngerti deh kenapa bokap gue demen banget sama Dengan Bayu. Bayu ini. Sampai nama perusahaannya PT Bayu Sari Utama juga pernah dulu gitu. Lo baik lo tanya tuh kenapa ada nama Bayu tuh. Katanya sih dewa angin ya. Ya memang. Bayu tuh angin artinya. Filosofinya gue nggak ngerti kenapa dia memilih angin. Ngalir gitu. kali kemana-mana gitu. Dan tak terlihat mungkin. Seperti seorang David. Ya. Anak lo tapi David semua ya ujungnya? Davis karena gue Ada Sila? Ada Sila, gue tambahin iya. Audrey Davis, Satu lagi? Jason Davis, Davis. David dan Sela gitu. Baru 2 aja, nggak nambah nih? 2 belum. Ya lagi banyak. Ikutin pemerintah aja. Masih nggak sih keluarga berencana? Masih nggak sih? Nggak ada Keluarga. lagi. Dulu zaman itu Program itu masih nggak sih sebenarnya? nggak program? ada. Lah, ya itu zaman Pak Haryono namanya dulu ya. Yang Untuk kepala membatasi. BKPN. Iya, cukup 2 aja. Cukup 2 aja. Nggak ada lagi sekarang. Oh nggak ada, bebas. Jadi Oh, campaign- bebas ternyata ayo. Pada Come on, punya Sila. anak nih mumpung COVID nih. Ayo. Oke. Lagi ngapain aja sekarang, Fit? Sama seperti Anda. Oh, Nge-YouTube. juga. Gue paling males dong. Wih, jadi YouTuber. Kesannya gimana gitu kalau image di Indonesia maksudnya, Bang, YouTuber ya, YouTuber. Enggak, iya sih. Ya maksudnya baru memulai. Tergantung sudut pandang. Gitu ya. Mostly Jadi kayak cita-cita anak sekarang kan mau jadi apa? YouTuber. YouTuber justru. Iya, Jadi kan gitu. tinggi banget. Oh, Tapi di apa lain hal gitu, kayaknya kalau ada orang gitu jadi YouTuber kurang kerjaan lu gitu kan. Ya, Enggak lah. Ternyata Kalau salah lah. Dia sebenarnya kan kita berbagi informasi ya. Iya dong, iya. Mengedukasi juga. Ya, gitu. tergantung kontennya juga tapi Betul. sih tergantung konten. Hiburan juga lah. Hiburan juga. Kalau gue ke kontennya musik sih, Om. Kalau gue lebih mengekspresikan. Jadi gue begitu nggak lagi di TVRI, Heeh. kan banyak yang nggak bisa nih. Dulu kita di TV itu kan banyak yang nggak boleh. Lu kan ngerasain. Batasan ya, Om. Batasan nggak boleh ini, produser ngomong gini, kreatif ngomong gini, yang punya ngomong begini, Yeah. sponsor ngomong begini, KPI ngomong begini. Di YouTube kan nggak ada. Lu boleh ngomong apa aja, Exactly, tinggal tanggung jawab exactly. sendiri-sendiri. Betul. Iya dong. Ya jadi begini. Gue juga sementara ngeband juga kagak ada. Ya gue bikin. Total ya, nggak ada. Totally. Dulu Naif itu seberapa gilanya ya. Weekend pasti nggak ada deh udah. Iya, seminggu bisa antara berapa mah ya manggung? 3, 4. Minimal 3, 4. Minimal 3 ya? Iya. Keliling Indonesia. Ya bisa keliling Indonesia. Gila ya. Fansnya Naif tuh gila. Lagu-lagu lu gila nih. Ya, kita berangkat banget dari ya. lumayan lah, Om. Tapi sementara kita lagi off dulu. Kalau gua mau Fajar tuh lagu gua tuh Benci Untuk Mencintaimu tuh. Waduh. Oke. Tapi itu kok mirip lagunya Rosa ya? Naik duluan Bang itu. Itu makanya. Kalau bisa kalau ada yang Betul. ngetres, kayaknya gue Itu lebih dari duluan. 8 lebih dari 8 bar dong. Ya maksudnya rilisnya duluan kita sih. Iya, Kalau iya. kebetulan mirip lagunya Rosa. Iya. Rosa sama siapa ya waktu Afgan itu? ya? Amal Pasha. Iya, gue juga ada mirip Gimana juga lagunya? nadanya. Aku tatap wajah kepadamu. Ya. Dan berikan seluruh hatimu. Beda kan? Iya. So sih, tapi masih oke Lah lah. depannya mirip banget lah, lebih dari 8 bar bukan? Ya biarin aja kan gue duluan nih, ini yang rilisnya. Gue juga nggak nuntut. Gue suka lagu lu, bini gue sedang lagu Rosa. Jadi kalau dia lagu itu gue gangguin dengan lagu Daim deh. Diinin aja, di mash up aja tuh. Kalau anak sekarang bilang di mash up gitu. Di mix up atau mash up? Mash, di mash. Oh di mash. Di campur lah gitu. Oke, gue bingung tuh lagu-lagunya. Dulu gue
kenal Naif pertama kali waktu dengan Afi lagu Posesif tuh ya. Tahun 2000. Itu mati beneran dia. Hati-hati deh makanya bikin lagu. Hati-hati. Iya kayak doa. Kayak doa ya. Iya kan apalagi diucapkan berulang-ulang gitu ya. Doa udah jatuhnya. Ada yang mati duluan. Itu siapa lu yang bikin? Liriknya Pepeng. Pepeng. Pepeng sama keyboardis Naif yang pertama dulu Chandra gitu sama Chandra mereka bikin. Itu apinya langsung meledak banget tuh ya. Iya, Joko namanya Pak. Joko aslinya ya. Almarhum itu namanya Iya. Joko. Kayak bokap gua almarhum juga namanya Joko. Afi, iya. Terakhir ketemu nyokapnya sih di Kalimantan. Nyokapnya masih ada waktu itu. Kita manggung disamperin nyokapnya. Wah, nangis-nangis. Judul itu doa. Jadi gua minggu lalu ya, hari apa Jar? Gua ketemu Erik Sukamti tuh enggak? Itu lagunya dia semua doa, Bos. Iya lo ternyata Bos. Iya. Ya gimana enggak ya? Semua lagu jadi doa Pak judulnya. Kan diucapkan, apalagi diulang-ulang Iya, gitu. apalagi dihayatin gitu. Nyampe ke atas. Itu termanifestasi ke dalam reality kan. Iya. Doa kan menjadikan reality gitu, termanifest. Apalagi yang diulang-ulang setiap saat gitu. Lucu lagu dia ada apa? Pejantan Tambun. Sejak itu dia gendut banget, Pak. Oh gitu. Iya. Gua ke mobil balap waktu itu gue rilis. Mobil Gua balap. ketangkep Yang pertama. polisi pernah, mobil gua ditahan. Beneran. Maksudnya bener-bener kejadian ada Kejadian, gitu. iya. Ada lagunya Emil judulnya Televisi. Di album Televisi. Gua di acara Duit. berpacu dalam melodi kan gue jadi Iya, host. terus? Acara kalau uang mah yang itu yang Oh, iya, yang, uang. Oh iya, gue dulu Dia nggak izin gue lah, tapi gue happy banget. Tiba-tiba Mas Elmi, itu David jadi Mas Elmi itu uang atau duit dia? Uang ya ya? judul lagunya Uang. Itu apa video Video klipnya kan klipnya- uang kaget kan? Video klipnya Uang Kaget dari acaranya Om Helmi waktu itu. Gua Gue nggak sama bisa anak-anak. ketawa. Gue lah bajigur tapi keren. Gue suka banget. Iya, Thank you. itu. Ya, itu kan ngetopin kita juga tuh. Iya makasih. Iya makasih boleh. Mestinya uang lu tambah banyak dong. Banyak dong sekarang. Gara-gara lagu. Intangible. Ini bahasa dia barusan. Kita ngomong. Kalau jadi YouTuber tuh ada benefit intangible. Tiba-tiba dapat mainan, dapat job-job kadang-kadang kita nggak ada urusan dengan sebelumnya. Wah, job gua banyak banget, Bos. Itu yang nggak berupa Iya. materialnya kan berarti kan. Iya. Itu intangible Iya, ya. karena kita kadang-kadang kita ngeband, lu ngeband kan pasti juga temen lu kan minta ini, minta itu, Iya, produser iya, minta ini, minta itu. Potensi kita yang sebenarnya atau keinginan kita sebenarnya kan nggak bisa keluar. Di TV juga gitu kan. Iya, Di YouTube kan terserah lu mau ngomong apa gitu. Asal nggak ganggu orang aja. Kalau dijabarin tuh gampangnya intangible tuh apa sih Om? Ya apa ya, yang kalau YouTube kan dapat AdSense. Yang dikasih YouTube bagi hasil. Ada brand deals. Ya, yang gue bilang sudah intangible tuh ada yang di luar itu tuh. Brand deals tuh kalau kita dapat sponsor. Ya. Tahu-tahu di meja kita ada apa gitu. Ya, Itu ya. kan brand deals Ya. gitu. Tapi ada yang di luar itu tuh. Tiba-tiba job seminar jadi banyak. Ngeluarin buku jadi laku. Itu Itu intangible. intangible ya. Tiba-tiba gue ditawarin jadi advisor, komisaris peran. Karena gue banyak sekali ngomong bisnis tuh. Biasanya yang lebih Lebih gede itu kadang. iya, yang tidak berupa materi kan kadang yang memuaskan. Iya. Itu intangible berarti. Ya, Ya. tapi ujungnya materi juga. Ujungnya pasti Iya, ke kita materi. ditawarin jadi komisaris, intangible-nya gede banget Wah, tuh. anjay. Juga boleh ngomong aja ya. Boleh. Di TV nggak boleh tuh ngaco aja tuh yang punya. Gue udah ketemu tuh anaknya tuh. Di Iya TVRI boleh nggak Om? kan? Gua nggak mau ngomong TVRI. Udah ada yang ngurus, Ben. Gua udah happy lah di sini. Wah, iya Yo, banget. gokil ente keluar dari TVRI langsung yang ngebela banyak banget gitu. melejit, ya kan? Tapi butuh sih kalau TVRI waktu itu sebenarnya butuh lo. Tapi mereka nggak butuh gue ya udah Iya, selesai. udah, biarin aja. Biarin aja. Balik bebas gitu. Iya. Jadi begitu keluar TVRI kita langsung, waduh, yang nawarin banyak banget. Gue bilang rezeki anak soleh, alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Balik ke lu nih, Iya. Naif ngapain sekarang? Vakum? Ya, bahasa kerennya hiatus kali ya. Hiatus. Untuk memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa Hmm. sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Bubar juga nggak dong? Bubar juga dibilang enggak gitu. Tapi nggak aktif? Enggak aktif. Setahun lebih? Pas. Pas? Kemarin Maret tuh Hmm. tanggal 12-an kalau nggak salah sebelum Covid tahun lalu. Hmm. Ya terakhir manggung tuh emang bener-bener besokannya lockdown gitu. Itu terakhir manggung dan terakhir ketemu juga gua sama anak-anak. Ah, oke. Berlima itu? Berempat.
Berempat. Ya. Pepeng, Emil, Jarwo, gue. Jarwo. Ya. Yang lainnya additional player ya? Nggak juga ya? Ada satu additional player keyboard gitu. Ya. Udah. Yang ganti Chandra. Yang ganti Chandra, betul. Oke. Dan ya udah, akhirnya di tahun ini kita jadi kayak, oh ternyata disuruh sendiri-sendiri dulu. Dan kondisi ini kan, kalau aku ngerasanya kayak kondisi gelap ya Om, semua orang tuh gelap gitu. Tapi kalau kita diem, malah mati. Jalan, ya tapi jangan jalan lari juga, pelan-pelan aja, ngeraba-raba. Gue ngeliatnya sekarang ngeraba-raba cari pintu, ngelip, tapi tetap harus jalan gitu. Tapi Pit, itu tergantung mindset ya. Gimana tuh? Kalau gua, bayangin ya, gua dipecat dari puncak jabatan gua, habis itu kena COVID. Tapi, ya, gua ada aliran orang justru gua take off-nya gila-gilaan. Iya. Jadi tergantung sudut pandang. Ada orang menyikapin suatu kejadian, fenomena, musibah, bahkan tuh menjadi bencana gitu. Kalau gua enggak tuh, selalu ada sesuatu tuh. Iya. Ngambil benefitnya apa? Iya, itu maksudnya kalau David melakukan ini gelap. Maksudnya gelap tuh, semua orang tuh lagi pada gelap gitu Om, kondisinya enggak tahu. semua orang. Iya, istilahnya kita tuh nggak pernah tahu ke depannya tuh apa tahu. gitu. Bagi orang yang ngelihatnya dari segi itu, bagi orang ada juga yang ngelihat itu peluang. Lo bayangin tuh, siapa tuh Lati itu ya? Lati. Iya. Boom. Reza Arab. Waduh gila, kan banyak sekali berapa seniman-seniman kita nongol di era ini. Di era ini gitu, memanfaatkan kesempatan full digital, full online, tapi tidak membuat mereka mati, malah take off. Uangnya kayaknya luar biasa. Lu lihat tuh, YouTuber sekarang muncul tuh di era-era ini tambah gila. Iya, jadi TV mati, muncul media baru. Iya, makanya tadi selalu ada pintu baru. Betul. Kan pintu lama kan ditutup. Ayo dong, nih. kita nyari pintu dong, sayang dong. Iya, maksud gue jangan orang berhenti untuk tidak mencari pintu itu. Makanya ngeraba, oh ada pintu baru nih. Jangan ngeluh gitu. Enggak. Peluangnya banyak banget. Gue menyadari itu. Iya. Sangat menyadari. Lo kan punya clothing ya, Union Well, keren, dipakai Pak Jokowi gitu, nggak semua orang. Ya. Mestinya banyak sekali usaha gitu yang take off, brand-brand baru. Yang mana Pak Enigo gitu ya, Erigo juga padahal gila online-nya online gila, gitu. Nggak punya toko, lu punya toko gitu. Toto muncul di Times Square, gue mendadak kemana-mana. Baru sadar gue banyak banget pakai itu. Sampai kemarin yang ngebobol gedung aja, rumah itu pakai itu juga ya. Iya, saking semua orang pada pakainya. I love it, gue mau banget tuh. Ya gue ngeliat potensinya sih Om. Maksudnya nggak selalu ngeliat jeleknya gitu, tapi pelan-pelan gue jalanin. Ternyata nemu pintu baru yang ternyata lebih excitement baru gitu, nemu excitement baru. Yang mana ya misalnya kayak YouTube, gue belum ngerti sama sekali tentang per-YouTubean, gue nyobain nemu excitement baru, ketemu teman-teman baru dan kan emang YouTube, ekosistem baru ya. Ekosistem baru masih fokus di musik tapi malah apa ya tadi kayak collaboration-nya malah jadi kayak brotherhood baru gitu, saudara baru gitu yang asik loh, asik banget sih gitu. Kalau bisa mencari keuntungan dari kondisi ini. Betul, lo bayangin Deddy Corbuzier. Yes. Berhenti itu dia jadi tukang sulap. Alat sekarang mana ada yang tahu dia tukang sulap, bos, masalahnya. Makanya dia berhenti itu. Dia ngetopnya dari tukang sulap, bos. Ilusionis apa dia? Tukang sulap. Iya, apa mentalis ya, itu mah istilah-istilahnya dia. Tapi kita nyebut tukang sulap. Alatnya mahal, harus latihan, nggak boleh ngulang. Ya dong, sekali lu main depan orang nggak bisa ngulang. Terus dia ngetop jadi presenter. Abis itu dia tinggal semua tuh sekarang jadi YouTuber kaya raya dia. Beli Tesla, iya semua. Gila. Dan orang udah nggak bayangin nih, ada 2 YouTuber nikah, Pak Jokowi lo saksi. Sama Prabowo lo bayangin lo. Atta Halilintar sama Aurel. YouTuber, siapa Atta? Kalau Deddy kan punya background banyak dong, ya kan? Atta siapa? Full YouTuber, bos. Dulu siapa? Kira ada orang kenal Atta, tapi dengan bisa sih bos ya kawin ngundang Pak Jokowi, misalnya influencer gitu. Iya, itu bukti-buktinya Pak Jokowi datang kan tuh. Dia melihat ada Prabowo datang. Pengaruhnya gede dong. Gede, itulah makanya YouTuber itu disebut dengan influencer. Ya, pengaruh dong. Iya, orang yang mempengaruhi orang. Tapi gimana lo bisa mempengaruhi orang kalau lo sendiri apa yang ingin lo pengaruhi itu baik atau enggak gitu? Itu urusan kedua kan. Itu. Iya, kalau Atta dengan subscribernya berapa? 27 juta atau berapa gitu. Kalau dia ngomong sesuatu kan diperhatiin orang.
langsung jutaan itu langsung lihat. Iya. Sekarang kan perangnya di begitu tuh. Apalagi ini menjelang tahun-tahun politik lagi ya. Dan gue bikin perusahaan namanya R66. Apa tuh? R66 itu perusahaan memanage content creator. Karena content creator itu dianggap influencer, dianggap juga sebagai, istilah keren itu call. Call itu key opinion leader. Pemimpin yang pembuat opini. Yeah. Gue kumpulin sekarang. Di gue semua, sama Eli, Rian Demasif, Gita Wirjawan, gue kumpulin semua sekarang di tempat gue gitu. Malesbanget.com udah gabung sama gue, Check and Recheck. Lo kebayang, ya kalau sekarang gue punya 30 tuh. One stop media massa baru dong. Iya, media, Mass media kan? Iya. Karena koran udah hilang. TV udah punya saingan. TV sekarang hidup lagi kenapa? Karena ada ikatan cinta aja. Oh gitu. Orang kembali nonton di rumah kan. Tapi kan bukannya masih gede banget di Indonesia. TV? Oh ya, tapi sempat turun, sekarang gede lagi. Jadi gini, Yusuf Hadi nulis buku, Millennials, Kills Everything. Yes. Oh, ada disrupsi. Nggak nonton TV lagi. Sekarang begitu COVID kills millennials. Orang kembali nonton TV. Nonton TV lagi. Iya, kenapa? Karena kan di rumah layarnya lebar, nggak pakai bayar. Nggak pakai internet lagi. Nggak pakai internet, nggak ngabisin kuota. Udah gitu di daerah-daerah pelosok kan juga masih TV. Nyangkutnya belum iyalah. Dan yeah. masyarakat kita kan belum tentu juga bisa beli pulsa semua. Yeah. Tapi sampai kapan loh? Sampai kapan? Anak-anak sekarang memang udah nggak nonton TV kalau anak-anak kecil tuh. Makanya hero-hero di TV itu nggak dikenal, bos. Ya kan? Kusendratmo gitu, Tantowi Yahya, Helmi Yahya, anak-anak baru nggak ada. Yang menyelamatkan gue dikenal oleh milenial, sekarang gue punya YouTube channel. Itu ya. Bahasanya tuh lo masih bisa relatable nggak sama anak sekarang? Sangat. Gitu. Sangat. Gitu ya? Saya beruntung karena saya bisa melebur ke mereka. Karena gue ngalamin, gue belajar. Oh iya, harus gue belajar. Gue belajar dari anak gue juga sih. Iya, gue belajar dari anak gue. Yang bukan akun Instagram gue, anak gue yang paling kecil itu namanya Azura. Gue sampai sekarang YouTube gue aja, gue baru berapa minggu langsung dapat kok AdSense. Gue udah setengah tahun kagak dapat AdSense nggak ngerti gue. Tuh, lu jangan belum dapat itu, ambil jar tuh. Apa tuh? Ini namanya ini silver play button untuk pencapaian 100.000 nih. Oh wow. Iya, kalau 100.000 kita akan dikirimin ini nih. Nih. Gue kagak ngerti gitu-gitu dong. Ini gue dapatin cuma 3 minggu nih. 3 minggu langsung dapat. 3 minggu dapat ini. Gue kayak udah setengah tahun. Iya dong. Setengah tahun. Subscribe lo udah banyak, yang nonton udah banyak. Mestinya udah bisa dimonetizing, bos. Oh gitu. Ya ajarin gue dah nanti. Siap. Sila, gimana Sila? Lu asik ya, dari dulu berdua aja. Gue menerapkan filosofi hidup. Kayak apa tuh ini law of gendernya tuh harus kuat gitu om. Apa itu? Jadi male and female dalam satu kesatuan gitu. Setuju. Ya gue male-nya, dia female-nya. Tapi sebenarnya kita satu gitu om. Untuk mempermudah jalan gue di dunia ini gitu. Ya. Dan dia melengkapin ya? Iya sangat. Sangat ya. Ya kayak gue selalu bilang otak kiri itu male, otak kanan itu female. Iya. Tapi sebenarnya kita dalam satu kepala kita gitu. Keren. Ya jadi kemana-mana gue selalu berdua. Syuting dikawal ya. Iya. Sampai dulu show katanya Desta sampai curiga kalau dia jalan-jalan udah nikah nih. Jadi gue denger cerita gitu ya. Si Desta. Oh, ya dulu kan nggak ada yang tahu gue married sama dia gitu. Anak-anak lain juga kagak tahu. Mak gue juga kagak tahu. Udah gila, saya aja ketawa. Beneran. Lu siapa lu teman gua? Mak gua aja kagak tahu gua udah married. Desta lu gitu ya? Iya. Kenapa dia curiga karena Sheila ikut terus ya? Enggak, dulu kan tuh emang kuliah kan sering dari zaman kuliah gua pacaran. Desta sama Vincent kan sering ngeliat zaman gua kuliah juga bareng. Udah sering bareng berdua sama dia. Nggak mungkin kan dinikahin, nggak mungkin pacar biasa ya, nggak mungkin. Ya emang nggak ada yang tahu waktu itu. Akhirnya, anjing lu nggak ada yang bilang-bilang. Toto punya anak aja gitu. Lu punya alasan kenapa nggak diumumin? Nggak diumumin? Iya. Standar om. Apa? Beda agama bersama.
Dulu masih mikirin beda agama aja kayak. Padahal sama-sama manusia gue pikir gitu. Beda spesies juga kagak gue pikir gitu. Ribet amat ya. Ya itu sih. Alasan itu. Basic Sampai sekarang beda. Sekarang beda nggak, Mah? Kita beda agama nggak sih? Bingung jawabnya. Sila bilang bingung jawabnya. Dan David pun ikut puasa sebenarnya. Udah puasa loh, puasa. Gue paling rajin mungkin di rumah puasa gue. Jajal lebih rajin dari Sila aja kan? Iya, gue selalu berapa tahun terakhir ini puasa full mulu gue. Ya udah bukan agama lagi ini kita, Om. Urusannya ya. Kalau gue bilang lu masih hari gini masih kayak ngomongin agama, kalau kata almarhum Gus Dur, lu masih amatir deh lo. Jadi manusia amatir ya. Gitu sih, Om. Keren. Ya lah, kita harus menghormatin sikap orang lah ya. Iya, Yang penting iya. happy, nggak ganggu orang ya. Ya tujuan hidup di sini apa sih? Buat lo experience semuanya dan happiness sebenarnya Happiness, gitu. ya. Bukan tujuan lagi menurut gua. Kalau tujuan kan belum nyampe-nyampe, happiness ya sekarang. Gua ketemu sama Helmi, gua pasti senang sekali gua datang setiap saat. Orang selalu lupa happiness-nya tuh sekarang. Selalu nunggu tujuan. Gua mau happy nanti kalau gua udah punya Alphard. Kasihan amat lu kalau dapat Alphard, gak Nggak bakal happy hidup Iya, lo. iya. Kalau gua bilang, iya sekarang ini hidup gua udah fulfill happiness-nya tuh now, not tomorrow or yesterday. Kalau gua gitu. Ujung-ujungnya kemampuan bersyukur ya. Iya, hidup di now. Kalau hidup di now tuh sebenarnya bersyukur sih. Syukurlah intinya. Lu punya apa yang lu punya tuh Syukurin, nikmatin. exactly what you have now. Gitu. Yang udah nggak ada ya. Malah gue ini ngelihat jam itu, Om, sekarang. Apa? Jam pasir gitu. Oh iya, terus diapain? Jam pasir itu kalau Netes gitu. gitu kan. Ya. Trickle. Itu yang di atas itu adalah masa depan. Oke. Yang di bawah itu Masa masa lalu. Oh, Kita iya? tuh ada di tengah-tengah sebenarnya yang kecil dikit itu. Dan kita nggak pernah tahu berapa banyak lagi waktu kita di masa depan dan yang udah kebuang tinggal. Sebenarnya kita ada di tengah-tengah itu. Now-nya itu sebenarnya di kecil tengah itu yang. Yang lorong sempit itu. Ya, Lalu filosofis juga loh. ya kira-kira begitu sih ya, makanya gue menikmati sekali setiap momen yang sebenarnya ada di tengah kecil itu. Ujungnya di situ, Bet. Iya, kita nggak pernah lihat iyalah. umur gue berapa tahun lagi ya, nggak pernah khawatir juga. Iya. Tahu-tahu habis ya udah. Tinggal putar balik lagi. David lahir 76 ya? Iya, Om. 7 jadi 3 4 berapa? 45 gue tahun ini. 45. Agustus. Agustus. Oke. Keren tapi usaha jalan. Union Well gimana sih kabarnya? Oke. Oke. Slowly but sure. Yang penting gue create mulu. Dan sekarang gue bikin apa lagi sih? Roti buaya, Om. Roti buaya. Oh, seru tuh, Betawi itu. Iya, gue bikin roti buaya dan ternyata jalan juga pelan-pelan. Lu jualan roti buaya? Iya. Ya bener. Iya. Online. Enggak ada gerobaknya di Pakai depan gerobak? tuh, Kak. Ada store kecil, warung kecil di Bandung mana? juga. Di mana? Di Bandung juga Di Bandung? ada. Jakarta ada? Di Jakarta di depan toko Union Well gua ada gerobaknya gitu. Boleh. Union Well udah berapa cabang sekarang? Baru 2. Satu di Bandung, satu di Jakarta. Iya. Gitu. Nggak mau nambah. Sempet sih kita kerjasama waktu itu ke berapa titik gitu. Cuma akhirnya ya udahlah, gue sempitin lagi aja. Sekarang lebih niche lagi, gue lebih fokus di Bandung dan Jakarta dulu aja. Online dong. Digital marketing Online dong. pasti dong. Itu Iya. itu udah wajib gitu kalau untuk jualan sekarang gitu. Tapi gue juga tetap menerapkan punya toko juga karena gue bisa berekspresi di toko itu gimana stylenya kita gitu. Flex store ya. Flex store ada juga di waktu itu sempat ada di Lafayette. Lafayette yang di Pacific Place? Yes. Oh, iya? Pernah gitu juga di BIM juga pernah ada gitu. Tapi sekarang mungkin lagi off dulu karena kondisi ya udah sekarang. Sekarang udah mulai naik lah. Mall-mall udah naik. Ada lagi nih yang Mall-mall pun juga moga-moga naik. Ya. mall yang lagi dibangun Indonesia banget ngajak, moga-moga oke lah gitu. Yang dulu David kan pernah cerita sama saya sama Om Renat. Om, saya lagi diundang ke California, ke LA kalau nggak salah ya. Betul.
Itu apa sih Pro? Apa sih? Sebenarnya itu kan event tiap tahun tuh Om. Iya, Brand event tahunan, ya. brand namanya Agenda Show, itu brand-brand dari seluruh dunia tuh dipilih untuk dikasih booth-booth untuk kayak bahasanya tuh apa sih kalau acara TV juga exhibition. Kalau acara TV kan ada juga Om. Ternyata apa sih? Oh iya, TV media. Ngumpulin Iya, buyer-buyer iya, dari iya, seluruh iya. dunia untuk TV Day. Iya, Kalau iya. itu brand apa clothing atau Clothing, fashion dan segala fashion. macam Iya. dalam satu itu tiap tahun. Dan kita dapat kesempatan diundang, bukan kita yang majuan diri ya. Kitanya diundang sama mereka gitu. Ya siapa yang nggak mau? Kita datang sono dan ya memperkenalkan nih brand lokal, brand dari Indonesia. Gue selalu bilang nih brand gue Indonesia, dan booth kita kecil banget Om. Tapi gue kayak seneng banget karena jadi kayak apa SPG ya, SPB ya kalau SPG, cowok. iya. Lu jualan sendiri? Gue jualan Promosi sendiri. How's you doing, man? Wah, nice you. Pokoknya gue memuji orang yang lewat mulu gitu karena dandanannya keren-keren. Gue dari Indonesia, pokoknya gue. Iya. Oh iya. Malah nggak lama dia masuk, ngeliat, oh keren. Maksudnya gue kayak yang SPB yang sangat aktif siap orang lewat gitu. Gue seneng banget gitu. Sampai akhirnya di booth gue tuh paling rame. Karena gue menyapa dan ngobrol semua orang yang lewat gitu. Sampai akhirnya booth tetangga tuh, nih rame amat sih booth gue kok sepi. Karena gue aktif banget memperkenalkan Indonesia dan brand gue gitu. Dan ya di situ gue kenal dengan banyak internasional inilah. Lumayan belajar banyak, tapi senangnya karena ya kita diundang dan brand lokal. Berapa tahun itu ikut sempat? Gue sampai 3 kali. 3 kali. Nggak banyak tahu kalau yang jadi SPB ini superstar di Indonesia, nggak banyak tahu ya? Nggak ada yang tahu. Iya. Pernah ada satu orang celingak gini. Curiga dia. Ini gue follow brand ini gitu. Orangnya mukanya Asia gitu. Ngeliat gue, loh, kok Bang David? Ternyata dia kayak mahasiswa tinggal di sono gitu. Diaspora gitu. Loh, kok Bang David ada di sini? Brand ini bukan brand Amerika loh. Enggak, brand Indonesia. Gue bilang dia malah orang Indonesia malah baru tahu itu brand Indonesia pas ngeliat gue di jajakan toko di di booth-nya itu gitu Om. Ya itu nggak ada hubungan lo diangkut aja orang nggak kenal itu David ya. Gokil. Ya, gue lebih itu seneng eksperimen yang gokil itu. Tapi lebih baik begitu sih Om, dalam arti lo pakai masker tapi ya? Ya iyalah, masa Iya. masa orang juga ngenalin gue juga sih pakai masker gitu. Enggak, kalau gue masih banyak yang ngenalin. Oh, hebat banget. Iyalah, David mukanya kayak apa ya? Gue juga lumayan sih ada yang pakai masker sempet ngenalin. Ngenalin iyalah, nggak ada yang kenal tuh. Enggak. Itu kurang bergaul aja diangkut itu. Enggak, tapi gue seneng sih misalnya punya brand atau apa yang emang orang nggak tahu guenya gitu. Kadang misalnya gue bikin yang roti buaya tadi itu, orang appreciate sama story atau konsep si roti buaya ini. Wah gila, masih ada yang bikin roti buaya ya. Pengen wawancara segala macam dari TV. Nggak tahu ternyata emang di belakang itu gue yang bikin gitu. Gue malah lebih seneng kalau orang nggak tahu emang. Apa nama brandnya? Ya itu cap roti buaya tadi itu. Cap roti buaya? Roti buaya beneran? Roti buaya beneran gue bikin Om. Pakai modifikasi gitu? Enggak? Atau iya Mas, kalau yang dimakan sehari-hari bisa isinya macam-macam, tapi yang buat kondangan atau sunatan atau kawinan, gue bikin yang 1 meter sama yang 1,5 meter gue bikin juga. Gitu. Lumayan itu? Lumayan. Wah, harus nyobain kita. Lumayan. Kalau nanti sunatan yang kedua, ntar gue... Yang ketiga bilang. Habis. Roti buaya itu kan untuk kawinan, Pit, bukan untuk sunatan lah. Kalau di Bandung sunatan. Oh, jadi dua filosofi yang berbeda. Kalau di Jakarta melambangkan kenapa buaya kesetiaan. Di Bandung buaya kejantanan. Supaya jadi buaya. Oh, mungkin anjing, iya juga sih. Jangan dong. Nyaplok. Nyaplok. Keren. Tapi itu bener cerita ya, David tidak dikenalin di angkot ya? Lo tweet gitu? Iya, gue lebih seneng nge-tweet kan kemarin-kemarin tuh. Sampai jutaan yang komen ya? Yang viewernya sih, gue baru bikin video? Baru tahu di Twitter viewernya bisa jutaan gitu. Buset, video gini doang. Jutaan gitu yang nonton. Ya maksudnya kan cuma, gue naik angkot nih gak ada yang kenalin gue, simpel itu.
besokannya gue naik taksi Naik lagi. taksi, lo coba gitu. lagi. Gua coba Eksperimen. lagi. Ini sosial eksperimen. Sebenarnya bukan sosial eksperimen, cuma pengen Iseng aja. ngetawain diri sendiri aja gitu. Lu belum ngetop lo gitu ya. Terus sopir taksi nggak kenal juga? Nggak kenal juga gitu. Pernah juga yang gue cuma ngerekam suara juga, supir taksi gitu, ngomongin tentang musik gitulah, supir taksi. Wah. Terus saya tahu nih kalau misalnya penumpang saya ini bisa nyanyi atau enggak gitu, kata dia gitu. Lu duduk depan atau belakang? Apa? Lu Duduk belakang. Duduk belakang. Malam lagi gitu. Dari suaranya ibu-ibu waktu itu saya langsung tahu dia penyanyi. Oh gitu, Pak. Nggak tahu, pokoknya lagi ngomongin musik gitu. Kalau menurut Bapak suara saya penyanyi bukan? Bukan lah. Dia jawab gitu. Kalau saya bilang saya penyanyi, mana mungkin, kata dia gitu. Oh ya udah. Sok tahu banget tuh sopir. Gua rekam suaranya aja gitu. Anjing nih. Oke, berarti gua kalau ngomong kagak kayak penyanyi kali ya. Ya itu maksudnya seneng gue kayak gitu. Lo posting gitu. juga? Gue posting. Rame juga? Rame. Karena posting soundnya doang, gue kan nggak mau ngeliatin mukanya atau gimana gitu. Tapi itu lucu asli. Lumayan sih. Gue seneng gitu-gitu yang nyolek-nyolek orang-orang umum gitu. Misalnya bini gue waktu itu suka belanja online Instagram. Oh iya, lo ngerjain yang itu ya? Ibu-ibu online. Lagi pada jual dagang online gitu. Gue komen. Dia lagi di belakang lagi nyanyi, aku tak tahu apa. Lah lagu gue nih, gue komen aja. Lagu apa pokoknya gue komen gitu. Terus dibaca. Wah, ibu-ibu yang heboh gitu dagangannya. Waduh, sambil dagang sambil heboh gitu. Senang aja gue menghibur kecil-kecil tapi ngehe gitu. Itu small thing tapi gila. Small thing gitu. Gue pernah gue landing pesawat, bini gue bilang, "Pak, kayaknya nggak ada yang jemput." Ya udah, naik taksi aja. Gue ini loh, gue naik Damri. Gue tahu Blok M. Ya udah gue naik Damri. Lucu tuh ada yang nebak. Helmia ya? Bukan. Gue gini, pokoknya gue bertahan aja. Oh, Mas Helmi nih? Bukan. Lo nebak-nebak jadi gitu tuh, gue nggak ngaku sampai gue masuk di Blok M. Begitu Blok M, ya udah deh, gue lanjutin. Gue naik bajai, nyoba naik bajai. Gue naik bajai itu, wow, bajai itu udah keren loh, pakai sound system, pakai apa? Gue naik. Yang lucunya apa? Orang ini nggak nanya tuh gue mau kemana. Bang, mau kemana Pak? Saya bilang Cipete. Dia nggak nanya tuh alamat yang mana. Langsung nyampe ke rumahnya? Langsung ke rumah. Saya bilang, loh, kok tahu? Loh, dia nggak nebak juga itu Helmi Yahya. Gue pikir dia pasti beneran sampai rumahnya? Sampai ke rumah gue. Nggak ngasih tahu alamatnya? Nggak ngasih tahu. Dia bilang, gue kan tinggal di belakang rumah Bang Helmi. Iya. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu, banyak sih cerita-cerita. Oh iya, gitu. Dan gue posting itu rame banget yang nanggapin, termasuk Rico Ceper. Mas, kita coba naik bemo. Yang di itu kan ada banyak bemo tuh, yang di Benhil. Berani nggak naik bemo? Gue bilang berani-berani aja gue mah. Nggak ada masalah gitu. Tapi belum pernah nggak sampai luar negeri ngenalin, ada nggak? Oh banyak. Banyak kan? Banyak. Kemana-mana tuh ada yang kenal gue tuh banyak. Baru nyampe di New Zealand juga, Tom. Waduh, kita berdua nyari alamat, hujan-hujan gitu, nyari apartemen gitu. Auckland. Ibu-ibu naik bawa troli bayi ya. Iya. Mas David, mau kemana? Waduh, sampai New Zealand ada yang tahu gue nih, alhamdulillah gue bilang. Nah, itu masih mending ya tahu gue. Wah, Singapura dulu pernah Om. Masuk ke hotel, wah, apa yang bagian cleaning service janitornya gitu, ibu-ibu semua. Wow, Indonesian artist. Wah, gue bangga dong, tahu gue ya. Indonesian artist. Baru nyampe tuh, lo. Ari Lasso. Wah, salah Bu. Gue udah seneng salah. Ari Lasso, bukan. Salah. Lo enak, gue di Volendam. Di mana? Volendam, Belanda. Gue lagi makan fish and chip sama bini gue. Duduk anak-anak, putu-putu lah. Ada ini nih, ada orang Indonesia gue tahu nih, orang Surabaya nih. Datang ke gue nganterin. Ayu Tantowi Yahya. Gue bilang, no. Gue bilang, muka gue ini. Dia ngomong lagi, I thought you were Tantowi Yahya. No. Gue lagi gitu. Terus. Dua gue marah, gue dipanggil Tantowi. Yang nomor 2, kalau kita sama Indonesia, bahasa Indonesia aja lah, Cok. Iya. Amat dong, bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga gitu-gitu doang. Itu kita ketawa, habis itu ngakak kemana-mana. Gue pikir, wah, gue dikenal yang berdua. Tantowi Yahya, gue bilang, tembak. Masih mending kan abang ente sendiri. Jadi nah, gua Ari Lasso. Jadi ada hubungan kan?
Oke, Ben, kita balik ke Naif. Naif Boleh. itu anak-anak IKJ ya? Satu kampus kita, Om. Berdiri tahun? 95. Masih kuliah waktu itu ya? Sebenarnya kita kuliahnya satu angkatan tuh 94. Oke. Ya, tapi untuk jadi terbentuknya itu di 95. Rekaman 96. Ya, Rekaman apa 9 96 lah ya? 96 ya, apa 97 Betul. ya, pokoknya segituan deh. Iya. Pokoknya rilis album pertama tuh 98 deh. Iya. Yang lagu mobil Balap. Mobil balap Itu itu. rilis pertama. Seru banget tuh, lucu tuh klipnya. Apaan seru, rilis pas lagi kerusuhan Iya, 96 dong. 98. Jadi gue baru rilis nih, Om. Oke, Lagu terus? mobil balap katanya, wah di radio lagi kenceng. Toto kerusuhan Mei. Gue lagi ngambil kaset di Jelambar nih. Ya, masih kaset waktu itu. Ya? Kaset dari label gue Indo Semar Sakti. Indo Semar Sakti. Gue bawa kaset buat anak-anak kan satu box. Wah, Bangga. nyangkut di deket Trisakti itu jembatan. Oh, gitu? Pada bakar-bakaran semua. Oh, kejadian itu? Iya, gue baru berdua sama teman gue di dalam mobil nggak pakai baju. Udah nungguin kagak jalan-jalan mobil. Itu asap semua. Wah, lagi rusuh, gue lagi bawa kaset. Itu kejadian. Jadi gue selalu ingat 98 pas Mei rilis mobil balap lah gitu. Tapi sukses dong. Sukses. Sukses. Sebenarnya Sukses. kesuksesan tuh gimana sih, Om? Ya banyak yang beli, banyak yang kenal, menjadi makin populer kan begitu dong. Itu outcome ya? Ya. Hasil dari yang lo bikin Ya, gitu ya? ya. Ya, kalau gue mungkin intangible mungkin ya, lebih sukanya suksesnya. Anjing bahasanya Sukses. Om. Keren banget ya. Tadi intangible. Suksesnya lebih suka di sini gitu. Inner, di dalam. Inner. Kayaknya lebih suka di situ. Pertemanan gitu ya, yang bertahan gitu ya. Ya, gue bisa bikin kreasi, bisa yang sesuai gue mau gitu, exactly what I really want gitu. Itu buat gue lebih sukses sih. Untuk gitu. seniman tuh itu banget ya. Iya. Iya. Gitu. Tapi Posesif itu album ketiga ya, Pede? Kedua ya. Ya, tahun 2000. Itu yang membuat makin populer juga ya. Banyak sekali kontroversinya. Ya, betul. Ya. Sangat kontroversial sekali waktu rilis. Iya. Sampai Banyak yang ngecam juga ya. macam sih nggak, cuma banyak yang nggak tahu kalau itu yang nyanyi sebenarnya gue, bukan model video klipnya. Rata-rata umumnya pada tahu. Kan dia muncul dia yang nyanyi. Iya, Afi. lip sync Afi almarhum. Iya. Jadi pada nggak taunya ya vokalis Naif dia. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Itu emang ide sutradaranya, Platoon namanya. Meledak. Karena Gokil, itu paling gokil tuh. sih, gokil. Karena Afinya ya. Karena video klip dan lagunya semuanya the whole package is the right time, moment, semuanya pas mungkin gitu. Tahun Jadi 9, tahun berapa itu ya? 2000 pas. 2000 pas. Gila. Pas anak gua lahir lah. Oh, mungkin rezeki anak gua juga ya. Afi meninggal habis itu. Enggak berapa tahun. Tahun berapa ya Abi meninggal? 2000 berapa? 14 ya. Yang ngecam kalau nyanyi itu adalah Joko banyak banget dong ya. Yang ngecam. Yang ngecam kok Afi gitu yang ditampilin. Oh. Ada sih sampai ya ada yang kontroversi masalah liriknya juga. Masalah juga ya. Ya mungkin ya tapi kayaknya fine aja sih waktu itu ke pas ininya. Nggak pikirin. Enggak. Penting kita lagunya diterima baik. Oke. Gitu. Komersial. Video klipnya menang semua. Maksudnya dulu kan banyak apa? Iya, kayak penghargaan video klip. Video klip terbaik gitu. Iya. Video Musik Indonesia, MTV Video Music Award. Menang semua. Menang. Siapa yang bikin sih? Temen kuliah juga Om sebenarnya, tapi IKJ dia juga. anak IKJ tapi sebenarnya anak Australia, bule. Namanya Platoon. Tapi kuliah di Australia. Kuliah di IKJ gitu. Kayak mahasiswa pertukaran lah gitu. Ya, Konsepnya gila emang ya. ya dia sih yang out of the box dari lagu yang ya. Nah sekarang tuh ternyata kita kan kadang wah kalau lagu kayak gini nanti video klipnya gini nih umum gitu. Sekarang anak sekarang tuh banyak kan nge-twist gitu dalam arti nggak seperti yang dibayangin harusnya begini malah dibelokin malah nah pola pikir kayak gitu ternyata yang kadang-kadang keluar dari box ya maksudnya keluar dari ininya malah dan keren-keren malah ya. gokil kadang-kadang yang kayak gitu. Terus yang punya ide uang kaget niruin uang lagu niruin uang kaget tuh siapa lagi tuh? Gue sih kayaknya. Lagunya kan emang waktu itu bikin lagunya uang waktu tour kagak pulang-pulang Om gua. Aku mau pulang. Mau bawa uang segudang kan kalau tur 3 bulan.
Ntar gue bawa pulang segudang nih buat anak bini gue Bini lah gua, gitu. iya. Nah, jadilah lagu itu. Waktu bikin video klip seharian, ada 5 klip. Jadi nggak cuma video klip uang doang, Om, waktu itu Benci Mencinta, uang, ada 3 lagi lah pokoknya dalam 1 hari itu. Nah, habis syuting uang gue pakai kumis, terus habis itu Benci Mencinta, kumisnya masih ada dikit-dikit gitu, kedikitan, apa pokoknya dalam 1 hari itu harus kelar semuanya gitu, bikin sok-sok bikin rekor 1 hari bikin 5 video klip, padahal gempor juga. Ya kalau uang konsepnya waktu itu kayaknya celutukan gue karena gue demen ngeliatin uang kaget. Itu konsep ide siapa sih, Om? Itu asli dari Jepang, tapi Oke. gue twist. Gue dapat izin dari orangnya dan kita twist. Di Jepang namanya easy money. Oh, oke. Tapi itu nggak menarik karena orang 5 jam dikasih berapa ratus juta gitu. Kalau dirupiahin Iya, dan di sana kan 5 jam dia duduk. 5 jam? 5 jam dan nggak dapat menarik. ratusan juta, enak banget tuh Iya, kalau di Jepang ya. Ada orang Jepang. Kalau gue membuatnya, orang Indonesia kan suka drama, Iya. nangis, marah gitu, panik. Gue bikin, gue twist jadi 30 menit dan gue kasih orangnya orang miskin yang nggak pernah ngelihat uang jutaan bahkan. Wah. Des, ada yang pingsan kita kasih kan, lari, weh, siapa marahin gitu. Orang Jepangnya sendiri pas ngeliat Oh, seneng konsep, banget. ini harus Seneng yang kayak banget. gini Iya, nih, iya, gini. dia appreciate banget, dia kaget. Saya malah mencapai rating lebih tinggi daripada karyanya dia. Oke, padahal Jepang gila-gila juga idenya Wow, biasanya. gila gitu. Jadi Kalau bikin game show kan kaget. goblok-goblok wah, juga. goblok-goblok lucu. gitu tuh. Oh, itu dari Jepang Dari Jepang, translate-nya. Jadi kita jauh lebih tuh. Wow, itu dari situ gue baru dijulukin sebagai raja reality show. Habis itu muncul Bedah Rumah dan sebagainya gitu. Jadi dari situ. Jadi uang kaget bagi gue, apalagi gue yang mainin sendiri kan. Bedah Rumah kan bukan. Habis itu kita bikin nikah gratis, naik haji gratis, macam-macam. Semuanya. Gimana sih, Om? Mengalir aja. Bismillah aja. Gue tuh paling banyak ide gue dapat waktu gue nongkrong di toilet. Iya. Gue dimarahin, ada ibu-ibu nelfon gue. Mas ini, orang kalau dikasih 10 juta disuruh lari-lari, kalau dijantungin gimana? Marah-marah gitu. Dalam hati gue, Bu, orang miskin nggak ada yang jantungan, Bu. Itu ibu tuh yang kaya gitu. Makanya kolesterol, junk food gitu. Selalu ada ininya. Nggak pernah ada. Tadi dapat ide biasanya dari toilet ya? Iya, gue nongkrong. Kadang-kadang Apakah gua- secara ide kan masuk ya? Iya. Berarti harus keluar dulu ya? Nggak juga, karena gue butuh... Iya dong, tadi kan di toilet. Kan Nggak, keluar dulu. gue cuma nongkrong doang, kadang-kadang. Wah, aneh juga Iya, ya. jadi gue cuma... Untuk ada yang masuk, biasa harus ada yang keluar, Bos. Nggak begitu. Jadi Wah, gue ntar cuman... lu gimana? Lu kok maksa gue harus keluarin sih? Enggak lah. Kalau gue nggak keluar lah. Ntar sembelit. Gue duduk doang. Paling gue pipis, terus gue duduk doang berenung di situ. Karena toilet bagi gue tempat di mana gue nggak diganggu orang. Iya betul. Gue juga sering banyak dapat ide toilet, Iya, tapi biasanya gue keluarin dulu sih, Om, biar masuk Itu gitu. masalah kebiasaan itu. Jangan-jangan lu makan lagi di toilet. Nggak bisa nih, gila. Dulu yang bikin video klip di toiletnya pesawat siapa ya? Lu kan Dik doang kali ya? Kayaknya bukan Dik gue. doang lu. Iya. Iya lo bayangin, dia bawa alat, dia ke toilet, dia bikin klip tuh satu lagu utuh. Dik doang kali. Belum. Kalau gokil loh Dik kalau gitu. Itu gokil juga tuh. Sekarang agak insap dia. Habisnya diknya pakai doang sih. Nggak ada yang lain-lain. Gue baca tadi lo, hubungan lo sama Pepeng. Lo pernah kan dimarahin Pepeng karena nggak pakai ngomong kalau nyanyi? Iya, awal-awal. Awal-awal. Awal-awal kan emang gue grogi. Grogi Bukan gitu. grogi sih, demam apa ya, belum awkward lah, Om. Belum, Awkward. ya. Belum tahu cara belum menguasai menguasai panggung. Malah dimarahin. Ngomong dong gitu, suruh Vokalis. lu jangan kayak dead air, jangan awkward gitu. Malah terusan jadi bacot mulu deh. Begitu lo bacot mulu jadi lucu, dia protes lagi. Iya, katanya jangan kita dicap jadi band lawak gitu. Nggak suka. Oh, ya udah. Jadi band serius, tapi udah ada Candil. Udah candil lu. Candil kan serius band. Serius banget. Tapi lucu gue baca. Waduh, perjalanan. Gue juga baru tahu Helmi dulu di ini. Apa? Wartawan High. Oh iya, gue wawancara ini loh, ini Metallica. Guns N' Roses. Guns N' Roses gue nonton 3 kali, Metallica 3 kali. Wawancara Metallica Metallica, langsung. backstage. Backstage. Ya, Jason Newsted. Dan gue ketemu Lars, ketemu James Hetfield, ketemu Kirk Hammett. Berarti sebenarnya basically Om Helmi
gemar musik Oh juga? sangat. Gila. Keluarga gue keluarga musik ya. Kakak gue itu gue biarin. Gue kalau dibiarin gue nyanyi juga. Cuman gue tahu nyanyi itu kan perlu. Gue kan pernah bikin album rekaman dengan Alia Rohali. Tapi gue nggak Nyanyi? bisa komen. Iya dong. Gue nggak bisa Gua nggak komen. pernah denger dah. Nggak, karena memang gue nggak push. Karena apa ya? Gue kan sibuk. Ya. Gue kan punya perusahaan gitu. Kalau nyanyi kan harus total, harus Tapi konser. ya talentnya Om Helmi berarti lebih ke tadi ya, yang create something Iya, di iya, luar create ya. something, iya, Tapi iya. masih rootsnya ke art juga. Art, sangat. kencang kan? Makanya gue bisa jadi IO. Orang nggak banyak tahu gue event organizer. Gue bikin SEA Games Palembang, opening closing PON Palembang dan Riau itu gue yang kerjain. Jadi gue tuh orang apa ya? Kreatif. Padahal gue akuntan, Pet. Gue akuntan. Basicnya akuntan. Saya akuntan. Tapi gara-gara itu, ya gara-gara saya akuntan, jadi kalau gue bikin sesuatu, manage sesuatu tuh ada hitung-hitungannya. Makanya gue punya PH, PH-nya bertahan hingga sekarang. Gue punya IO, IO-nya kita cukup gede lah dulu ya. Sebelum gue bubarin. Nah sekarang gue punya manajemen content creator. Beda kita manage-nya. Karena manage-nya Sesuatu yang baru lagi. saya, kan, ya? sesuatu yang baru lagi. Gue belajar banyak, tapi manajemen adalah manajemen. Walaupun gue tahu sekarang, nggak bisa merasa so hebat loh. Anak ini kan dunia udah berubah. Ya udah, gue manage anak-anak muda aja. Lu kerjain deh, gue tinggal ngawasin doang. Iya. Ya gitu. Jadi bertahan lah kita, bertahan. Nyanyi. Gue kalau nge-MC gue nyanyi. Apalagi nge-MC wedding kan. Wah, kalau pertama itu keluar nyanyi itu keren, Pet. Karena ngilangin grogi kan. Begitu ya. Gue lagu Love Story itu gara-gara nonton Baby Romeo lagu Love Story. Keren banget. Where do I begin gitu. Wah, gue kalau gue keluar dari belakang gitu, orang Helvia ya gitu. Kan paling susah itu kan kalau kita nge-MC, lo ngerasain kan menit-menit pertama kan? Iya. Grogi, Lama-lama awkward. Oh kalau kita udah nyanyi, Ngalir. nyalamin orang. Oh, Udah enak. Apa kabar Bu? Ajak nyanyi, udah kelar lah. Tapi gue tahu gue nggak boleh nekunin di situ. Karena itu butuh waktu. Kerjaan gue banyak. Gue kan lebih banyak orang di belakang layar sebenarnya. Ya, jadi begitu tuh. Udahlah, makanya kan lucu juga waktu David diminta untuk menjadi hostnya Berpacu Dalam Melodi. Nah, itu lo kan. Iyalah. Jadi Om Helmi yang megang Ya, rights-nya Berpacu Dalam Melodi. dari Bu Ani. Terus gue waktu itu ditawarin gitu kan. Ya gila lo, itu acara gue waktu kecil yang gue suka gitu Om. Iya. Mau lah gue. Ya meskipun waktu itu melewati ada kayak apa sih istilahnya, kayak audisi Ya. gitu. Ya gue ikut aja dah. Ya. Disuruh ya gue mau, emang gue seneng acara itu. Om Kusendrat mau dari gue kecil. Ternyata Om Helmi yang ngurusin ininya. Itu waktu itu Om Helmi juga apa gimana sih? Oh iya, arenanya gue yang buat. Maksudnya kenapa gue gitu? Oh iyalah. Ada Semuanya harus approval gue lah, termasuk menentukan. Kan waktu itu kita mengaudisi Marcel, ada berapa nama yang lain lah ya. Enggak, gue bilang gue maunya David lah. Kan ada, apa ya, kan keren, Musisi. lucu. Ya, dan basicnya musik. Oh iya, kalau karyanya Bu Ani seluruh hostnya itu penyanyi. Oh. Seluruh penyanyi. Bob Tutupoli. Bob Tutupoli, Tantowi Yahya, Kusendratmo. Gitar semua remaja penyanyi, Tantowi Yahya. Olan Sitompul. Satu-satu bukan penyanyi yang dipercaya oleh Bu Ani itu keprak. Bukan ya? Iya, ngomong aja fals keprak ya kan. Oh, iya. Waktu itu bawain aksara bermakna yang nggak terlalu ada musical. Seluruh dia harus penyanyi. Zaman dulu. Kusendratmo. Zaman dulu seluruh penyanyi jadi host. Oke. Iya. Sekarang kan Enggak ya? enggak. Sekarang komedian harus. Sekarang komedian. Sekarang eranya Sekarang komedian. komedian. Makanya seluruh acara diserahin kepada komedian. Penontonnya begitu sih, Pet. Nah, lu kan ada lucunya. Lu tuh lucu gitu. Ada lucu. Ada Enggak sih, kerennya. lebih cute kayaknya, gue nggak lucu. Iya. Lu keren juga. Bangsa dia. Dan gue tahu banget seorang David itu ditawarin di luar Berpacu dia nggak mau. Iya. Maksudnya gue dari Berpacu kan gue cuma nge-host di Berpacu doang. Habis itu banyak sekali tawaran tuh yang untuk, iya. aduh, gue cuma suka di Berpacu waktu itu emang karena gue ada experience waktu gue kecil gitu yang gue Ada hubungan emosional. lah. ada emotional attachment gue di masa itu, jadi ya gue mau gitu. Ya fokusnya tetap sebagai vokalis dan nyanyi. Gitu. Oke, Bet. Ini pertanyaan terakhir sama dari gue. Ke depan lo mau ngapain? Apa yang belum tercapai untuk seorang David Naif? Belum tercapai. Ada nggak?
Lo lebih nyaman David Naif atau David Bayu Oh, sekarang? David Bayu. David Bayu. David Bayu. Karena nama asli dari Ya. orang tua. Yang terdekat sih nyelesain album solo. Solo. Wah, solo. Yang harusnya tahun ini ya paling kalau aku nggak jauh, yang deket dulu deh situ. Ya. Fokusnya di situ dulu, Fokus. Bos. Sama ya Album ya? Album. Album. Sama masih bermain di YouTube yang emang kontennya musik gitu. Musik. Emang pengen jadiin platform media buat para musisi-musisi Indonesia biar bisa nggak cuma ngobrol tapi ada performnya juga di Ya. tempat gue deh gitu. Ya, menarik sih. Gitu. Ya itu aja terdekat. Nggak ada lagi yang lain. Emang belajar sama Om Helmi lah. Nanti gue yang explore yang pengetahuan yang gue belum tahu, nanti gue belajar sama Om Helmi kalau mau berbagi ilmu. Oke, gue dengan senang hati. Asik. Tadi kita ngomong, Pit, YouTube lu sayang cuma digituin doang. Karena saya tahu David Bayu punya potensi yang sangat luar biasa. You are too, Ya. man. Thank you, Pit. Sama-sama Om Helmi. Gue doain tetap sukses. Sama-sama Om Ya. Helmi juga nge-share inspiring banyak orang gitu. Ya. Dari ilmu-ilmunya. Ini bukan podcast nih, lebih pada ngobrol ya. Emang podcast bukan ngobrol ya? Ya, kadang-kadang gue dianggap, wah Mas Helmi terlalu banyak ngomong. Nah, Ya. biarin aja kita udah ngobrol. gitu, biarin aja lah ya. Kalau mau yang cuma nanya doang habis itu diem, lu nonton yang lain aja deh. Iya, kalau nggak lu aja yang ngobrol sini yang komen gitu mulu, lu aja Ada yang jadi ngomong lu gitu. jadi kesini loh, lu yang ngomong. Gitu. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Sukses, Fit. Thank you. Bye.